Tinggal 3 menit lagi masuk waktu sholat, tapi sidin ini adzan berdahulu. Boleh tidak ulun sholat langsung ketika sidin adzan? Kita katakan tidak boleh. Kenapa? Karena dia adzan bukan pada waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada sore hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang fikih-fikih sunnah wanita. Kita masuk pada bab syarat sah salat untuk wanita. Kata Syekh, syarat-syarat ini haruslah dipenuhi sebelum melaksanakan solat, yang jika salah satunya tidak terpenuhi maka solatnya tidak sah. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sering sekali mendengar istilah syarat dan juga sering kali mendengar istilah rukun. Maka mungkin di antara kita tidak bisa membedakan antara syarat dan rukun. Maka syarat itu secara bahasa artinya alamat, tanda. Adapun perbedaan syarat dengan rukun itu simpelnya, sangat mudahnya adalah syarat itu segala sesuatu sebelum pelaksanaan sholat. Maka syarat itu sebelum pelaksanaan sholat. Sebelum pelaksanaan sesuatu itu disitulah syarat. Adapun rukun itu di saat melaksanakannya. Contoh misalnya, nanti di antara syarat ya sah salat yang akan kita sebutkan misalnya masuknya waktu salat. Maka ini belum pelaksanaan salat. Ini syarat. Adapun rukun itu contoh misalnya membaca surah Al-Fatihah ketika pelaksanaannya. Maka rukun itu berkaitan dengan pelaksanaan. Syarat itu berkaitan sebelum melaksanakan ibadah itu sendiri. Maka ini kaidah, setiap apa yang disebut syarat itu berkaitan dengan sebelum melaksanakan ibadah itu. Adapun rukun berrangkaian yang terikat dengan kegiatan ibadah itu sendiri. Maka sehingga kalau dengan itu Anda sangat mudah menebak ini syarat, ini rukun. Ya. Seseorang misalnya syarat sah haji misalnya. Maka syaratnya adalah seseorang memiliki kemampuan. Nah, ini berkaitan sebelum pelaksanaan. Berbeda dengan rukun haji. Rukun haji adalah berkaitan ketika pelaksanaan. Di antaranya apa? Wukuf di Arafah, tawaf, sa'i. Maka ini berkaitan dengan pelaksanaan. Maka dengan sederhana kita bisa membedakan antara syarat dan rukun. Syarat itu tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan tapi sebelumnya. Sedangkan rukun itu berkaitan dengan pelaksanaan. Di sini Syekh ya hafizahullah taala menjelaskan tentang syarat-syarat sah salat untuk wanita. Apa saja syarat-syarat sah salat untuk wanita?
Pertama, kata Syekh adalah mengetahui masuknya waktu salat. Kata beliau, salat yang engkau kerjakan sebelum waktunya atau setelah waktunya habis, maka salat tersebut tidak sah kecuali karena uzur. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang artinya sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Untuk mengetahui masuknya waktu cukup dengan keyakinan yang kuat. Demikian menurut kesepakatan para ulama. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh menjelaskan tentang masalah masuknya waktu syarat sah salat adalah dengan mengetahui masuknya waktu salat. Di sini beliau menjelaskan bahwasanya salat kita itu tidak sah kalau seandainya kita salat itu bukan pada waktunya. Contoh misalnya, sholat duhur itu jam 12:30. Anda sholat sebelumnya 1 menit. Sebelum masuk waktunya 1 menit. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Tidak sah sholatnya. Apakah batal sholatnya Ustaz? Iya, batal. Dia harus mengulangnya. Sebaliknya, dia sholat setelah habis waktunya. Sah tidak sholatnya Ustaz? Tidak sah. Batal sholatnya? Batal. Kecuali ada uzur syar'i. Kemudian para ulama mengatakan bagaimana seorang itu mengetahui masuknya waktu salat. Mengetahui masuk waktu salat sebetulnya banyak. Pertama adalah dengan cara melihat dengan mata kita sendiri. Sebelumnya sudah kita jelaskan mengenai batasan kapan masuknya waktu zuhur, kapan masuknya waktu asar, maghrib, isya dan subuh. Maka kalau Anda bisa membedakan masuknya waktu sholat, Anda bisa mengetahui masuknya waktu sholat zuhur dengan melihat misalnya bayangan sudah muncul ke arah timur, bayangan kita muncul ke arah timur sedikit, maka itulah masuknya waktu sholat zuhur. Kalau tidak bisa, dengan kita melihat matahari tidak paham caranya, maka bisa dengan mengetahuinya dengan mendengarkan suara azan. Maka ketika kita mendengar suara azan, maka ini juga cukup untuk mengetahui masuk waktu sholat. Atau dengan seseorang diberitakan oleh orang lain. Kalau ada yang memberitakan kepada Anda sudah masuk waktu sholat, dan orang itu adalah orang yang terpercaya, maka itu sudah cukup Anda melaksanakan salat. Atau Anda menggunakan hitungan hisab yang telah ditetapkan. Biasanya di masjid-masjid ada perkiraan waktu salat zuhur, asar, maghrib, isya, yang mana perkiraan itu, hisab itu sudah ditetapkan oleh pemerintah. Maka yang sudah diatur oleh Depak dan jajarannya. Maka ketika dia mengatur waktu-waktu salat, maka Anda boleh menggunakan itu walaupun tidak terdengar azan. Azan. Contoh misalnya salat asar masuknya jam 4 tepat misalnya. Di masjid sini belum azan. Kemudian ibu-ibu salat di rumah langsung. Padahal belum azan Masjid Al-Faruq, belum azan. Tetapi ibu-ibu melihat di jadwal sudah masuk waktu salat. Boleh tidak salat? Boleh. Tidak ada masalah. Karena mengetahui waktu salat dengan hisab itu adalah cara yang lebih kuat daripada sekedar mendengarkan azan. Jadi para ulama mengatakan tertib waktu salat itu ada 4. Pertama kita dengan melihat, itu tingkatan yang paling kuat. Kemudian yang kedua adalah orang yang memberitahukan kita dengan cara melihat. Saya punya teman, dia memberitahukan saya telah masuk waktu sholat dengan cara dia melihat. Ini tingkatan yang kedua yang sangat kuat. Tingkatan yang ketiga adalah dengan melihat kalender, dengan melihat hisab, hitungan.
yang diedarkan oleh pemerintah di kota masing-masing. Masuk waktu-waktu sholat. Yang keempat adalah dengan cara mendengarkan suara adzan. Ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana kalau seandainya orang ini adzan berdahulu? Padahal menurut perhitungan itu tinggal 3 menit lagi. Tinggal 3 menit lagi masuk waktu sholat, tapi sidin ini adzan berdahulu. Boleh tidak ulun sholat langsung ketika sidin adzan? Kita katakan tidak boleh. Kenapa? Karena dia adzan bukan pada waktunya. Maka ketika Anda mengangkat takbiratul ihram, Allahu Akbar, padahal masih 3 menit lagi, 4 menit lagi, maka ini ya Anda bertakbir bukan pada waktunya. Oleh karena itu, kata para ulama, tingkatan yang paling tinggi adalah dengan cara melihat. Adapun adzan dengan hisab, dengan hitungan pemerintah, maka lebih didahulukan hitungan hisab daripada adzan. Kenapa? Karena muadzin itu pada hakikatnya dia juga melihat hitungan. Dia datang ke masjid melihat sudah masuk waktu sholat apa tidak. Jarang muadzin itu dia keluar dari masjid kemudian memantau matahari, jarang. Yang ada adalah dia mengikuti aturan waktu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah setempat. Tetapi di sini dia keliru. Oleh karena itu, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 4 cara ini yang mana saja Anda melakukannya, maka boleh Anda melaksanakan sholat. Kalau bertentangan di antara 4 ini ada yang lebih duluan, maka tadi tingkatan yang paling tinggi adalah dengan cara melihat. Kalau melihat tidak bisa, ada orang yang memberitahukan kita waktu sholat sedangkan dia melihat. Yang ketiga ada dengan cara perhitungan yang dibagikan, yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan yang keempat adalah dengan mendengarnya suara adzan. Maka kalau salah satu dari 3-4 hal ini Anda mendengarnya, ya maka sudah cukup Anda melaksanakan sholat. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang bertanya, Ustadz, apakah para wanita itu sholat wajibnya itu menunggu orang qomat dulu di masjid? Karena banyak ibu-ibu mereka tidak berani memulai sholat berjamaah karena di masjid belum qomat. Dan ini tentu ya banyak kita dapati permasalahan semacam ini. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunggu qomat di masjid itu bukan jadi patokan bagi ibu-ibu di rumah untuk melaksanakan sholat wajib. Kalau sudah masuk waktunya, baik itu melewati tadi perhitungan atau dengan mendengar suara muadzin, itu sudah cukup Anda melaksanakan sholat wajib. Ya, kalau seandainya ada orang azan misalnya Allahu Akbar, langsung Anda bertakbir Allahu Akbar. Tanpa Anda jawab azan, boleh tidak dia langsung sholat? Boleh. Tidak mengapa, karena itu sudah masuk waktu sholat. Sehingga Bapak Ibu yang di rumah tidak perlu ketika sholat wajib menunggu qomat di masjid. Kalau sudah masuk waktunya maka sholat langsung. Tidak perlu menunggu qomat yang ada di masjid. Bisa jadi ya muadzinnya adzan, setelah itu ditinggalkannya kada balik-balik lagi ya di musalla karena kada orangnya, bisa jadi ya. Oleh karena itu kata para ulama tidak ada hubungannya antara orang mendirikan sholat dengan qomat, karena qomat itu berkaitan di dalam masjid. Adapun berkaitan yang di luar masjid itu adalah adzan. Qomat itu hanya untuk orang yang berada di dalam masjid, sehingga ibu-ibu yang di rumah tidak ada hubungannya dengan qomat. Ya, ibu-ibu yang di luar rumah itu berhubungan dengan adzan. Karena itu pertanda masuknya waktu salat. Kemudian yang kedua kata Syekh adalah suci dari hadas kecil dan besar sesuai kesanggupan. Nabi SAW bersabda, "La yaqbalullah sholatan bighairi tuhurin." Yang artinya Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci. Juga dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu
Nabi SAW bersabda, la yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat salah seorang dari kalian yang berhadas hingga ia berwudu. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat sah yang kedua adalah seseorang itu suci dari hadas kecil dan hadas besar. Maksudnya adalah dia tidak dalam kondisi sedang berhadas. Ya. Hadas kecil apa? Dia dalam kondisi tidak dalam keadaan berwudu. Maka tidak sah sholat seseorang kalau dia tidak berwudu. Apapun keadaannya, ya ketika dia sholat tanpa berwudu, sholatnya tidak sah. Ustadz, bagaimana hukumnya? Ada orang kelupaan wudu, dia sholat misalnya. Sholat Allahu Akbar. Kemudian setelah selesai sholat, balik ke rumah baru dia sadar bahwasanya dia tidak dalam kondisi berwudu tadi. Apakah dia ulang sholatnya? Iya, harus dia ulang. Karena dia sholatnya dalam kondisi tidak bersuci. Ya. Atau seseorang dalam kondisi junub dan dia lupa mandi junub. Ya. 3 hari dia sholat tanpa mandi junub. Maka kalau ada orang sholat, kemudian dia dalam keadaan hadas besar karena dia lupa, sudah berhari-hari ini, 3 hari Ustaz. Apa yang harus dia lakukan? Maka dia ulang sholat semuanya itu. Kalau 3 hari dia sholat dalam kondisi junub, karena dia lupa mandi junub, maka dia harus dia ulang. 3 hari tersebut. Berarti ada 15 sholat yang dia ulang. Ya. Kenapa? Karena dia meninggalkan syarat sah sholat. Harus suci dari hadas besar dan kecil. Sedangkan dia kelupaan. Maka kelupaan tidak ditolerir di dalam masalah syarat. Maka kalau dia ketinggalan berwudu, lupa berwudu atau lupa mandi wajib, kemudian dia sholat, maka sholat itu harus dia ulang. Walaupun sudah berhari-hari, harus dia ulang. Kemudian juga Allah tidak menerima, la yaqbalullah, Allah tidak menerima seseorang dari kalian yang berhadas hingga ia berwudu. Kata la yaqbalullah, tidak diterima, arti la yaqbal itu tidak menerima itu di dalam bahasa Arab memiliki banyak makna. Di antaranya adalah ya tidak sah. Ya tidak sah. Di sini maknanya Allah tidak menerima seseorang, artinya tidak sah. Ya tidak sah. Kadang ada juga makna la yaqbal itu tidak diterima, tidak diberikan ganjar pahala. Ya, seperti perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullah salata ahadikum arba'ina yawm. Man atakahinan la yaqbalullah lahu salat arba'ina yawman. Kata Nabi, barang siapa yang mendatangi dukun dan tidak membenarkannya, maka Allah tidak menerima salatnya selama 40 hari. Maksud di dalam hadis ini Allah tidak menerima, artinya dia tidak diberikan ganjar pahala. Bukan sholatnya tidak sah, tapi dia tidak diberikan ganjaran pahala. Kadang mana la yaqbal ini artinya adalah tidak sah. Maknanya adalah tidak sah. Seperti di hadis yang kita bacakan tadi, maka makna la yaqbalullah di sini adalah tidak sah. Ya. Nah, kadang makna la yaqbal ini adalah Allah tidak menerima. Ya, maknanya la yaqbal ini kadang-kadang tidak menerima. Seperti hadis Nabi, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Kemudian yang ketiga, kata beliau, di antara syarat sahnya salat adalah suci pakaian, badan dan tempat salat. Untuk kesucian pakaian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wasiyabaka fatahhir." Dan pakaianmu bersihkanlah. Untuk kesucian badan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang-orang yang bertanya tentang madi, "Cucilah kemaluanmu dan berwudulah." Dan kepada orang yang istihadah, beliau bersabda, "Bersihkanlah darah darimu, kemudian salatlah." Untuk kesucian tempat salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan para sahabat radhiyallahu taala anhum untuk menyiram kencing orang Badui di dalam masjid. Dalil di atas, kata Syekh, menunjukkan wajibnya kebersihan atau kesucian pakaian,
badan dan tempat sebelum mengerjakan sholat. Akan tetapi ketiganya tidak membatalkan sholat jika seseorang mengerjakan sholat sedangkan badan, pakaian atau tempat sholatnya terkena najis dan ia tahu serta sanggup menghilangkannya, maka ia dianggap berdosa dan sholatnya tetap sah. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah seseorang itu suci pakaian, badan dan tempat sholat. Di sini saya menjelaskan syarat yang ketiga itu suci. Sucinya dari mana? Dari tiga sisi: pakaian, badan dan tempat. Adapun suci pakaian tadi beliau berdalil adalah wasiyabaka fatahhir. Maka badanmu, kata Allah, pakaianmu bersihkanlah. Para ulama berselisih makna fatahhir di sini. Sebagian ulama membawa makna fatahhir di sini adalah suci dari kesyirikan, suci dari kekufuran. Ya. Sebagian ulama membawa makna fatahhir ini adalah maknanya adalah hissi, yaitu ya sucikanlah dari najis. Ya. Kemudian Nabi juga menjelaskan kepada kita agar badan kita itu ketika sholat harus dalam kondisi suci. Tidak boleh ketika orang itu sholat di badannya ada najis. Dia kencing misalnya, kemudian kencingnya itu peracitannya kembali ke tubuhnya, ini tidak boleh. Harus dia dibersihkan. Atau bajunya ada najis, maka harus dia bersihkan. Tidak boleh dia sholat dalam kondisi memakai pakaian yang terkena najis. Dan tempat pun juga demikian. Tempat kita itu ketika sholat harus dalam kondisi suci. Oleh karena itu pernah di sini Syekh menyebutkan dalil tentang seorang Arab Badui yang datang ke masjid. Arab Badui ini disebutkan dalam hadis Anas, Ja'a Arabiyyun fabala fi ta'ifatin minal masjid. Kata Anas, ada seorang Arab Badui datang kemudian kencing di pojok masjid. Fajazarahun nas. Maka manusia pun, ya para sahabat pun melarang Arab Badui ini, memaki-maki Arab Badui ini, mencaci maki Arab Badui ini. Kenapa? Karena dia kencing di dalam masjid. Dan Anda tahu orang yang kencing di dalam masjid ini merupakan ya dosa besar. Ya. Bayangkan kalau ada anak kecil saja kencing di tempat ummahat, kalau ada anak kecil kencing di tempat ummahat, maka ibu-ibu yang di belakang sudah tangannya gatal banget mencubit. Ya. Kenapa? Karena kencing di masjid. Ya. Padahal itu anak kecil. Bayangkan ini orang tua. Kencing di dalam masjid. Ya. Yang dikencingi bukan Masjid Al-Faruq, tidak. Yang kencingi Masjid Nabawi. Ya, Masjid Nabawi. Masjid yang di mana Nabi sholat padanya. Bagaimana? Tentu saja para sahabat marah terhadap kelakuan Arab Badui ini. Maka para sahabat pun memaki-maki Arab Badui ini. Ya. Kemudian Nabi SAW melarang. Nabi SAW melarang para sahabat memaki Arab Badui ini. Kemudian Arab Badui ini pun meneruskan kencingnya. Ya, meneruskan kencingnya. Ketika dia selesai, Nabi SAW memerintahkan para sahabat tadi yang marah-marah untuk membawakan setimba air. Ya. Sahabat yang marah-marah disuruh oleh Nabi bawakan setimba air. Ya. Maka para sahabat pun membawakan air, ya, bidanubi min ma fa uhriqa alaih, untuk disiramkan di tempat kencing Arab Badui tersebut. Di sini kata para ulama, ya, Nabi SAW di sini beliau tidak melarang Arab Badui kencing di masjid. Padahal kencing di masjid merupakan dosa besar. Ya, mengotori masjid dengan sengaja. Ya, tapi kenapa tidak dilarang oleh Nabi? Karena di situ ada maslahat yang luar biasa. Apa maslahatnya? Disebutkan oleh para ulama sangat banyak maslahatnya. Kenapa Nabi SAW tidak melarang Arab Badui ini kencing di masjid? Di antara maslahatnya adalah, kata para ulama, kalau seandainya Arab Badui itu dibiarkan oleh Nabi, dia kencing, dibiarkan oleh Nabi, para sahabat untuk menghardik dia, tidak ditegur oleh Nabi, sahabat, maka Arab Badui ini akan lari, ketakutan dia. Ketika dia lari, ketakutan, kencingnya tercecer kemana-mana. Ya, yang seharusnya terkumpul di satu tempat,
maka dia akan tercecer kemana-mana. Makanya ibu-ibu ya, ummahat atau bapak-bapak kalau lihat ada anak kecil misalnya qadarullah dia kencing di masjid, ya, maka jangan diteriakin, diam, biarkan dia kencing. Selesai dia kencing, angkat anaknya. Ya, kalau kita larang dia, kita kucaki dia, maka dia lari. Maka batisnya yang najis itu terinjak kemana-mana. Seharusnya dia ngumpul di satu tempat, malah nanti kemana-mana, dan ini menyusahkan kita untuk membersihkan. Nabi SAW membiarkan agar mudah membersihkan najis tersebut. Yang kedua, kenapa Nabi tidak melarang? Karena Arab Badui ini kalau dilarang, dia saat itu kalau dilarang dia akan lari. Ketika dia lari, selain najis tercecer, tersingkap auratnya. Karena orang kencing, ya dia membuka auratnya. Ketika dia dimarahin, dimaki-maki, dia akan lari, tersingkap auratnya, akan dilihat oleh orang. Bahkan Nabi membiarkan. Dan yang ketiga kata para ulama, orang itu kalau dia kencing, Nabi tidak langsung menegur di masjid, karena orang kalau ketika dikajuti di saat kencing, maka kencingnya langsung berhenti. Pian kalau ada bisik kawan lagi kencing, pian kajuti dari belakang, langsung berhenti kencingnya. Dan itu menimbulkan penyakit. Dan Nabi tidak mau demikian, menimbulkan kezaliman, menimbulkan mudarat kepada Arab Badui ini. Syahidnya dari hadis ini, Nabi SAW menyuruh para sahabat membersihkan kencing Arab Badui yang di masjid tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya agar tempat itu suci, bisa disolatkan di kemudian, ya, agar bisa dilaksanakan solat setelahnya. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh di sini faidah, jika engkau mengerjakan solat dan badan atau pakaian terkena najis, akan tetapi engkau tidak mengetahuinya, maka salatmu tetap sah dan tidak perlu diulang. Adapun jika engkau mengetahui adanya najis ketika mengerjakan salat, maka apabila engkau sanggup menghilangkannya, silahkan dihilangkan dan sempurnakanlah salatmu. Dan jika tidak mungkin, maka tidak mengapa. Jibril alaihissalam pernah mendatangi dan mengabarkan kepada Nabi SAW yang ketika itu beliau sedang sholat bahwa sendalnya terkena najis. Maka Nabi SAW pun melepas kedua sandalnya lalu meneruskan sholatnya. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh menjelaskan kepada kita tentang beberapa keadaan kalau seandainya ada di baju kita atau di pakaian kita atau di tempat kita sholat, ya, atau di tubuh kita ada najis. Di sini saya menjelaskan keadaan. Pertama, kadang ada orang itu sholat di tubuhnya ada najis atau di pakaiannya atau di tempat itu ada najis, tapi dia tidak tahu. Tidak tahu. Dia tahunya kapan? Dia tahunya setelah selesai sholat. Setelah selesai sholat, dia tahu bahwasanya di pakaiannya atau di tempat sholatnya itu ada najis. Maka kita katakan sah apa tidak sholatnya? Sah sholatnya. Dia tahunya setelah apa? Setelah selesai sholat. Kemudian yang kedua, seseorang ketika sholat, sebelum sholat dia tahu di tempat itu ada najis atau di pakaiannya ada najis. Kemudian dia sholat dengan kondisi demikian. Sah apa tidak sholatnya? Tidak sah. Kenapa? Karena dia tidak memenuhi syaratnya sholat. Tidak sah sholatnya. Dia sholat dengan baju najis. Dia tahu itu baju itu najis. Maka tidak sah sholatnya. Kemudian yang ketiga, ada orang itu dia sholat, kemudian dia tahu najisnya itu di tengah-tengah sholat. Sebelumnya dia tidak tahu ada najis, entah itu di pakaiannya, entah itu di tubuhnya, ataukah di tempat sholatnya. Sebelumnya dia tidak tahu. Dia tahunya di pertengahan sholat. Apa yang harus dia lakukan? Maka jika seandainya najis tersebut bisa dilepaskan
dari tubuhnya, ya, bisa dia melepaskan najis itu dari tubuhnya, maka dia lepaskan. Contoh misalnya ada najisnya di peci, ya, saya baru ingat peci saya ini najis, maka saya bisa menghilangkan najis dari tempat saya itu dengan saya lepas pecinya, saya lempar, ya. Yang penting jangan melempar ke muka orang di belakang. Yang penting saya lempar, saya hilangkan. Maka ini bisa dilakukan. Atau seseorang misalnya dia mengetahui najis di sorbannya, dia pakai sorban, dia tahu najis di sorbannya, maka dia lempar sorban tersebut. Teruskan dia sholatnya. Kemudian kadang ada najis itu tidak bisa kita lepaskan dari diri kita, tapi bisa kita hilangkan. Contoh misalnya seseorang ada kotoran tahi kucing misalnya, dia pas sembahyang baru tercium bau tahi kucingnya, ada di bajunya sekalinya sedikit. Taib. Ini bisa dia bersihkan dengan tisu. Dia bersihkan dengan tisu, ya, hilang najisnya, hilang kotoran tahi kucingnya, maka lanjutkan dia sholatnya. Boleh dia membersihkan di saat sholat. Yang jadi masalah adalah seseorang tidak bisa menghilangkan najis di saat sholat, dan dia baru tahu di saat-saat sholat. Contoh, Anda ketika bertakbir Allahu Akbar, ternyata Anda baru sadar bahwasanya baju Anda ini dikencingi anak Anda tadi malam, ya, dan najis, ya. Anda baru mencium bau hancing misalnya. Anda baru sadar bahwasanya baju ini najis. Sedangkan Anda sudah bertakbir, apa yang harus dilakukan? Apakah tetap teruskan sholatnya atau tidak? Menurut Syekh di sini tetap teruskan sholatnya. Sholatnya sah. Tetapi wallahu a'lam, pendapat yang paling benar tidak. Dia batalkan sholatnya. Dia ganti. Ya, karena najis itu tidak bisa dia hilangkan. Kecuali dia tahunya setelah selesai sholat. Tapi kalau tahunya di pertengahan sholat ada najis dan tidak bisa dia hilangkan, maka dia batalkan sholatnya. Berbeda hanya kalau seandainya najisnya itu bisa dihilangkan, maka dihilangkan. Maka itu tidak mempengaruhi sah sholatnya. Hadisnya apa? Hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Nabi SAW sholat, fa'atahu Jibril. Datang Jibril, kemudian memberitahukan pada sendal Nabi itu ada kotoran. Kemudian Nabi pun, kata Abu Sa'id, ya, melepaskan sendalnya, ya. Kemudian beliau buang. Setelah itu, ketika sahabat melihat Nabi membuang sendal beliau, maka para sahabat pun membuang sendal mereka. Ya, pada saat itu banyak sendal yang bertebangan. Maka setelah selesai sholat, Nabi bertanya kepada para sahabat. Kata Nabi, "Ma hamalakum ala ilqa'ini alikum?" Kata Rasulullah, apa yang menyebabkan kalian membuang sendal-sendal kalian? Kemudian dijawab oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, ra'ainak alqaita na'laik fa alqainani alana." Wahai Rasulullah, kami melihat engkau membuang sendalmu, maka kami pun melempar sendal kami. Hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama kalau najisnya itu bisa dihilangkan seperti yang dilakukan oleh Nabi. Tapi kalau najisnya tidak bisa dihilangkan, melekat pada diri kita, maka cara satu-satunya adalah kita batalkan, kemudian kita ganti baju kita, pakai baju yang suci, pakai baju yang bersih. Baik. Kemudian kata Syekh di sini, tempat-tempat yang terlarang dilaksanakannya sholat. Sebelum masuk dalam masalah ini, ada satu hal yang mungkin permasalahan di dalam masalah najis ini. Bagaimana kalau seandainya kita sholat, di tempat kita sholat ini tempatnya najis? Contoh misalnya, ulun sholat, di lantai ulun ini najis, bekas di kami kelanakan. Tetapi dicari beratan-beratan najis. Anak 5 ikung, setiap anak bekami. Ya, rumah cuma 1 kamar. Semuanya najis, ya. Kemudian tempat yang najis tersebut saya ampar sejadah tebal.
Saya ampar sejadah tebal. Dia tidak tembus ke sejadah tersebut. Tetapi di bawah sejadah itu najis. Taib. Boleh tidak saya sholat di atas sejadah tersebut, tetapi di bawahnya adalah lantai najis. Sah tidak sholat saya? Sah sholatnya. Kalau ada orang sholat, kemudian di bawah karpetnya itu najis, dan najis itu tidak merembes ke karpetnya, tidak muncul ke permukaan, ya, sah tidak sholatnya? Sah, kata para ulama. Maka itu tidak mengapa. Maka kalau seandainya pian misalnya di rumah itu ada najis misalnya, kemudian pian sholat, pian ampar sejadah atau karpet, kemudian kencing itu tidak merembes ke dalam karpet tersebut, tidak muncul ke permukaan, maka sah sholat kita. Seperti itu pula seorang ibu yang sholat kemudian menggendong anaknya yang masih bayi atau yang masih berusia 1 tahun, yang masih pakai pempes. Di pempes anaknya itu ada kotoran, ya, ada kencing, ada beolnya, ya. Kemudian dibawa oleh ibu atau bapaknya sholat di masjid, dan anaknya digendong oleh ibunya atau digendong oleh bapaknya. Kadang-kadang sebagian ibu-ibu tuh sambil bertakbir sambil menggendong anak. Taib. Anak yang digendong ini pakai pempes. Pempesnya itu banyak kotoran. Ya. Sah tidak sholat ibu ini? Jawabannya adalah sah. Selama pempesnya itu tidak merembes ke baju sang ibu tersebut. Selama kotorannya atau najisnya itu berada di dalam pempesnya, tidak keluar, maka sah sholat sang ibu ini. Ya. Kenapa? Karena di sesuatu yang terpisah. Ya. Tetapi kalau pempesnya merembes, mengenai baju kita, maka tidak sah sholatnya, harus dihilangkan najis tersebut. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh menjelaskan tempat-tempat yang terlarang dilaksanakan sholat. Kata beliau, pada asalnya semua tanah yang terhampar adalah masjid. Seseorang boleh mengerjakan sholat di atasnya dimanapun ia berada. Berdasarkan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fuddiltu 'alal anbiya'i bisittin wa ju'ilat liyal ardu tahuran wa masjida." Kata Nabi SAW, aku mendapat 6 keistimewaan atas nabi-nabi lainnya, dan bumi dijadikan suci bagiku dan sebagai tempat sujud. Namun, kata Syekh, dari luasnya bumi ini, ada beberapa tempat yang tidak boleh digunakan sebagai tempat sujud sholat. Di sini, Syekh hafizahullah ta'ala, beliau ingin menjelaskan tentang tempat-tempat yang dilarang untuk melaksanakan sholat. Pada asalnya semua tempat itu boleh dilaksanakan sholat. Di mana saja, di bumi mana saja, di tanah mana saja, kita boleh melaksanakan sholat. Karena itu kekhususan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tetapi ada beberapa tempat secara khusus dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh kita melaksanakan sholat pada tempat-tempat tersebut. Apa saja tempatnya? Yang pertama, kata beliau, adalah kandang unta, yaitu tempat bernaung, menderum dan tidurnya unta. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tusallu fi mabarikil ibil, fa innaha minasyayatin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian sholat di kandang unta, karena kandang unta itu adalah bagian dari tempat syaitan. Kata Syekh di sini, di kandang tersebut syaitan akan bertempat tinggal. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang sholat di tempat tersebut. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama, tempat yang dilarang untuk melaksanakan sholat adalah kandang unta. Kenapa kandang unta ini dilarang? Apakah kandang ini najis? Tidak. Tapi kandang unta ini dilarang dilaksanakan untuk sholat karena
unta itu diciptakan dari syaitan kata Nabi, ya. Dan kandang unta itu bagian dari tempat syaitan. Apa maksudnya Ustaz? Bagian dari tempat syaitan. Para ulama banyak penafsiran dalam masalah ini. Pendapat yang paling benar adalah dimaksudkan unta itu dari syaitan, memiliki sebagian sifat seperti sifatnya syaitan. Apa diantaranya adalah unta itu pendendam. Unta itu pendendam sekali orangnya, ya, binatangnya. Maka ya, dan orangnya sangat pencemburu. Pendendam dan pencemburu. Maka unta itu kadang dia tidak segan membunuh majikannya. Ya. Ketika dia merasa diduakan dengan istrinya, ya. Unta aja cemburu ketika sang majikan itu bermesraan dengan istrinya, ya. Apalagi ibu-ibu, ya, diduakan, ya. Lebih berhak cemburu. Unta saja cemburu, ya, ketika dia diduakan. Ya, sehingga para ulama mengatakan unta itu pendendam. Dan dendam itu merupakan sifat dari sifat syaitan. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan unta itu dari syaitan. Artinya dia memiliki sebagian sifat seperti sifat syaitan, yaitu pendendam. Bukan kandang unta itu najis, bukan. Kotoran unta itu tidak najis. Kenapa? Karena hewan yang halal dimakan seperti unta, sapi, kambing, ayam dan yang lainnya, maka kotorannya tidak najis. Kotorannya kotor tapi dia tidak najis. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwasanya sebab dilarang sholat di kandang unta ini bukan karena najis, bukan. Tapi karena unta itu ya memiliki sifat sama dengan sifat syaitan sebagai sifat. Di antaranya adalah sifat pendendam. Kemudian kata para ulama, kapan sesuatu itu dikatakan kandang unta? Apakah setiap unta berabah, ya, berguling-guling di padang pasir misalnya, tempat itu kada boleh kita laksanakan sholat? Apa yang dimaksudkan dengan kandang unta? Tempat bernaungnya unta. Maksudnya adalah tempat itu dijadikan terus-menerus oleh unta ini untuk dia beristirahat di sana, untuk dia berdiam di sana. Jadi dia mendekamnya di sana terus. Maka itulah disebut dengan mabarik, kandang unta. Tapi kalau dia sekali-kali saja di sana, kemudian dia berpindah, ya, bukan tempat tetapnya, itu bukan kandang. Bukan tempat dia bernaung di sana. Bukan tempat dia mendurum di sana, tidak. Tetapi yang dimaksudkan adalah dia istiqomah di sana, terus-menerus berada di sana. Kalau dia istirahat dia di sana, ya. Kalau dia bermalam di sana, ini yang disebut dengan mabarik atau kandang unta. Kemudian mungkin ada pertanyaan, Ustadz, kenapa kita dilarang sholat di kandang unta? Padahal Nabi SAW mendirikan, ya, masjid itu di tempat di mana untanya berduduk. Ya. Nabi SAW mendirikan masjid, ya, di tempat di mana untanya duduk. Ya, mendirikan masjid dari Masjidil Jum'ah, ya, tempat di mana untanya duduk. Kenapa kita dilarang? Padahal Nabi mendirikan masjid di tempat di mana untanya duduk. Maka ini tentu dua hal yang berbeda. Pertama, tempat di mana unta itu duduk belum tentu itu kan kandang. Ya, sebagaimana kita jelaskan tadi. Yang kedua, sholat di kandang unta itu boleh kalau sudah dihilangkan bekas-bekasnya. Contoh misalnya, ini dulu adalah kandang unta, kemudian saya bersihkan, tidak lagi dia menjadi kandang unta, boleh. Tidak ada masalah. Larangan itu berlaku kalau masih dijadikan kandang. Kalau sudah tidak dijadikan kandang lagi, maka tidak mengapa seseorang sholat di sana. Ya. Maka tempat yang pertama yang dilarang itu adalah kandang unta. Kemudian yang kedua, tempat yang dilarang itu adalah kuburan. Kata Syekh di sini, diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarata wal hammam." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruh tempat yang ada di permukaan bumi ini adalah masjid, bisa digunakan untuk salat, kecuali kuburan dan kamar mandi. Kemudian
Kata Syekh juga, dan Nabi SAW bersabda, la'anallahu liyahud wan nasara ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi mereka sebagai tempat sujud. Dikecualikan dari larangan ini adalah salat jenazah. Ia boleh dikerjakan di kuburan. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama, kita tidak boleh ya salat itu di kuburan. Apa yang dimaksud kuburan? Kuburan itu adalah tempat yang dijadikan areal perkuburan. Maka itu disebut dengan kuburan. Maka itu yang disebut dengan tempat kuburan. Kalau ada orang punya rumah, kemudian di depan rumahnya dia taruh kuburan abahnya, apakah rumah tersebut jadi tempat perkuburan? Tidak. Dan itu sebuah kesalahan. Karena orang itu kalau dikubur di penguburan kaum muslimin. Tidak dikubur dengan penguburan khusus di rumahnya atau di depan halaman rumahnya, tidak. Tetapi kalau ada orang punya rumah, kemudian di halaman rumahnya itu kuburan abahnya, kuburan ibunya, apakah halaman rumahnya itu sebagai kuburan? Tidak. Itu bukan tempat kuburan. Ya, karena namanya kuburan itu adalah tempat di mana dimakamkan dimakamkan orang-orang muslim atau orang-orang beriman. Kemudian para ulama mengatakan salat di kuburan ini boleh apa tidak? Pertama, salat di kuburan ini ulama mengatakan itu tidak dibolehkan seseorang salat di kuburan kecuali salat jenazah. Salat jenazah para ulama membolehkan. Apa dalilnya? Salat jenazah ini dibolehkan ketika Nabi SAW mencari seorang wanita yang menyapu masjid, wanita hitam yang menyapu masjid, dan ternyata wanita ini mati, meninggal. Kemudian para sahabat menguburkannya di malam hari tanpa memberitahu Nabi SAW. Ketika di pagi hari Nabi mencari mana wanita tersebut. Kata sahabat, sudah meninggal wahai Rasulullah, tadi malam kami kuburkan. Kata Nabi, kenapa kalian tidak memberitahukan kepadaku? Akhirnya pun Nabi datang ke kuburannya, Nabi pun salat. Dan juga kasus Nabi SAW salat untuk syuhada Uhud. Nabi datang 8 tahun setelah peperangan Uhud, Nabi datang kemudian menyolatkan. Maka Nabi menyolatkan syuhada Uhud di kuburan. Nabi menyolatkan wanita hitam ini di kuburan. Berdasarkan ini kata para ulama, salat di kuburan untuk salat jenazah itu dibolehkan. Bagi siapa? Bagi yang belum melaksanakan salat jenazah. Maka itu dibolehkan. Adapun selain ini, maka tidak dibolehkan kita salat di kuburan. Karena kuburan itu bukan ya tempat untuk dijadikan salat. Kemudian Nabi SAW juga melaknat terhadap orang-orang Yahudi. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara, menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana statusnya ya kuburan nabi-nabi dijadikan sebagai masjid? Kata para ulama, kuburan yang dijadikan sebagai masjid itu ada bentuknya macam-macam. Tetapi pendapat yang paling benar adalah seseorang ya menjadikan di dalam masjid itu ada kuburan. Di dalam masjid itu ada kuburan. Contoh misalnya ada orang punya masjid, kemudian di dalam masjid itu ada kuburan. Maka sholat di dalam masjid yang ada kuburannya itu tidak boleh. Tidak boleh. Taib. Bagaimana kalau seandainya kuburannya di samping masjid? Tidak di dalam masjid, tapi di samping masjid atau di belakang masjid. Maka kita katakan di samping masjidnya di mana? Kalau di samping masjidnya itu di tempat di mana biasanya dijadikan untuk sholat, maka tidak boleh. Contoh misalnya biasanya di masjid itu ada teras,
ada halaman parkir. Teras masjid itu biasanya dijadikan untuk sholat. Teras masjid itu biasanya dijadikan untuk sholat. Maka kalau ada kuburan itu di teras masjid, makanya tidak boleh. Karena itu tempat muhayya lis-shalah, tempat yang disiapkan untuk sholat. Tapi kalau seandainya kuburannya itu berada di halaman parkiran masjid, di tempat WC, di tempat berwudu orang, ya, bukan di tempat disediakan untuk sholat, maka sholat di dalam masjid itu boleh. Sholat di dalam masjid itu boleh. Terus kalau kuburannya berada di depan masjid, kuburannya berada di depan masjid, boleh tidak sholatnya? Kalau seandainya kuburannya itu berada di tempat masjid, persis menyampuk lawan mihrab misalnya, atau dia di depan mihrab langsung, maka kalau itu dipisah dengan tembok masjid dan kuburan itu adalah area tersendiri, kuburan itu adalah area tersendiri, bukan bagian dari areal masjid, maka insya Allah tidak mengapa. Ya, walaupun di depan masjid, walaupun ini khilaf di kalangan para ulama, ya, tapi insya Allah tidak mengapa kalau dipisah dengan dinding masjid dan itu area tersendiri, bukan areal masjid atau bukan areal mihrab, tanah tersendiri. Tetapi kalau tidak dipisah dengan dinding masjid atau ada dinding masjid tapi pendek, kita melihat kuburan di depan kita ketika kita sholat, makanya tidak boleh. Ini tidak boleh kita sholat di sana. Tapi kalau seandainya tertutup dengan mihrab dinding, kemudian dia di depan mihrab tersendiri, tanah tersendiri, tapi berdekatan sekali, hampir menyampuk dengan mihrab kita, dinding mihrab kita, maka boleh sholat tidak di masjid tersebut, boleh. Walaupun sekali lagi saya katakan afdalnya kita mencari masjid yang tidak ada sama sekali kuburannya. Tapi kalau qadarullah misalnya di suatu perjalanan tidak mendapati masjid kecuali masjid semacam ini, maka Anda lihat kaidah tadi. Kalau dia di dalam masjid, jangan. Kalau dia berada di samping atau di belakang, tetapi berada di teras juga jangan. Tapi kalau dia berada di parkiran, tempat orang naruh sepeda motor dan semisalnya, maka insya Allah tidak mengapa. Atau dia berada di depan, ya, dan area tersendiri dipisah dengan dinding, maka insya Allah boleh. Tapi kalau seandainya dia tidak menyatu dengan masjid kita, bukan area tersendiri, itu tidak boleh. Atau temboknya pendek, dindingnya pendek, kita bisa melihat, maka ini juga tidak boleh kita sholat di depan, di dalam masjid tersebut. Kemudian yang ketiga, kata beliau, tidak boleh sholat adalah di kamar mandi. Yang dimaksud adalah tempat untuk mandi. Nabi SAW telah melarang sholat di tempat tersebut berdasarkan hadis dari Abu Sa'id yang telah kita sebutkan pada poin B, yaitu hadis Nabi SAW. Ya, Nabi mengatakan, al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarata wal hammam. Kata Nabi, seluruh tempat yang ada di permukaan bumi ini adalah masjid, biasa digunakan untuk sholat, kecuali kuburan dan kamar mandi. Kemudian, ya, kamar mandi ini tidak boleh dijadikan tempat untuk sholat. Kemudian yang keempat, kata beliau, toilet, WC. Nabi SAW pun melarang, ya, seorang sholat di toilet, ya, berdasarkan hadis dari Zaid bin Arqam, bahwasanya beliau bersabda, ya, sesungguhnya kakus WC ini adalah tempat syaitan. Jika salah seorang dari kalian hendak masuk ke dalamnya, maka bacalah a'udzubillah minal khubusi wal khaba'is. Dalam sebagian riwayat boleh kita baca a'udzubillahi minal khubsi, ya, boleh dengan sukun baknya, minal khubsi wal khaba'is, yang artinya aku berlindung kepada Allah, ya, dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis di sini saya menjelaskan bahwasanya toilet juga tidak boleh, ya, untuk dilaksanakan, kita untuk melaksanakan sholat di sana. Mungkin sebagian kita berbeda, Ustadz, apa bedanya toilet dengan kamar mandi? Maka toilet dan kamar mandi
itu tentu berbeda. Toilet adalah di mana di situ seseorang buang hajat, buang air kecil. Itu toilet. Kalau kamar mandi, dia adalah cukup untuk mandi saja, bukan buang hajat. Makanya ketika kita masuk kamar mandi, apakah kita membaca doa masuk WC? Tidak. Ya. Baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is, ya. Maka kita baca ini ketika masuk toilet. Adapun masuk kamar mandi tidak membaca doa ini, ya. Karena kamar mandi bukan toilet. Ini harus dibedakan, ya. Kamar mandi, karena ada sebagian orang itu rumah itu kamar mandinya tidak ada toiletnya. Dia hanya sekedar untuk mandi saja, shower untuk mandi saja. Ini tidak berlaku, tidak membaca doa ini. Adapun membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is, ini ketika kita masuk WC. Kalau kamar mandi yang ada WC-nya, maka kita baca doa ini. Tapi kalau kamar mandi yang tidak ada WC-nya, maka tidak perlu kita baca doa ini. Karena doa masuk WC itu khusus untuk masuk WC, bukan untuk masuk kamar mandi. Kecuali kamar mandi yang ada toiletnya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh menjelaskan ada 4 tempat yang dilarang. Padahal sebetulnya ada beberapa tempat sebetulnya juga dilarang kita untuk sholat. Di sini saya hanya menyebutkan 4. Ada beberapa tempat yang dilarang. Di antaranya adalah, dan ini atau tepatnya diperselisihkan. Yang pertama adalah yang tidak disebutkan di sini adalah al-mazbalah. Mazbalah itu adalah tempat seseorang membuang kotoran najis, ya, tempat sampah, ya, atau pembuangan sampah misalnya. Kemudian dia sholat di sana, ya, di tempat pembuangan sampah tersebut najis, ya. Maka para ulama pun juga melarang. Kenapa? Karena di situ najis. Dan tadi secara hukum asal apa? Kita dilarang sholat di tempat yang ada najisnya. Kemudian yang kedua yang tidak disebutkan oleh Syekh di sini adalah mazzarah. Mazzarah itu adalah tempat seseorang menyembelih binatang ternak, tempat penyembelihan. Tentu tempat penyembelihan tersebut tidak boleh kita sholat di sana, karena tempat tersebut berlumuran dengan darah. Dan kita tahu bahwasanya darah itu adalah najis. Maka tidak boleh seseorang, ya, sholat di mazzarah, ya, maka itu tidak boleh, ya. Kemudian sebagian ulama melarang juga seseorang itu sholat di tengah jalan, ya. Qari'atut tariq, ya. Sebagian ulama melarang, ya. Kata mereka qari'atut tariq itu ada tariq, jalan yang dilewati oleh manusia, kemudian kita sholat di tengah jalan. Ya, orang biasa lewat di sana, kita sholat di sana. Para ulama melarang. Sebagian ulama mengatakan makruh hukumnya, tidak sampai haram. Wallahu taala alam, pendapat yang paling benar adalah sholat di tengah jalan, di jalan kelaluan orang, itu hukumnya makruh. Kenapa dia makruh? Karena dia menyempitkan jalan manusia. Ya, orang jalan terganggu dengan dia sholat di depan jalan tersebut. Oleh karena itu kata para ulama, makruh hukumnya seseorang sholat, ya, di tengah jalan. Kemudian sebagian ulama juga melarang sholat, dan ini khilaf. Sebagian ulama melarang sholat di atas Ka'bah. Bagaimana sholat di atas Ka'bah? Misalnya pesawatnya berada di atas Ka'bah, ya. Kemudian dia sholat pas posisinya di atas Ka'bah, kemana dia menghadap kiblatnya? Ya, maka para ulama mengatakan kalau orang yang sholat di atas Ka'bah, sebagian ulama melarang. Tapi pendapat yang paling benar boleh sholat di atas Ka'bah. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah sholat di dalam Ka'bah, sholat sunnah. Nabi SAW pernah masuk Ka'bah kemudian sholat sunnah. Maka kalau sholat di dalam Ka'bah itu boleh, maka atas itu sama dengan di dalam. Maka kata para ulama tidak mengapa sholat di dalam di atas Ka'bah. Maka pendapat yang benar
wallahu a'lam boleh seseorang itu sholat di atas Ka'bah. Ya. Dan tetapi masalah ini dipersisihkan oleh para ulama. Kemudian juga di antara permasalahan yang dipersisihkan oleh para ulama adalah sholat di tanah yang digosok. Tanah yang digosok itu adalah tanah yang diambil dengan cara paksa. Tanah orang kita ambil dengan cara paksa. Kemudian kita dirikan di sana sholat. Baik itu masjid kita dirikan, tanah yang diambil dengan cara paksa. Ya, atau kita bangun rumah di sana dengan cara paksa. Terus apa hukumnya? Kita melaksanakan sholat di tanah tersebut. Para ulama terjadi khilaf dalam masalah ini. Sebagian ahli ilmu mengatakan tidak sah sholatnya di tanah yang dia ambil dengan cara paksa. Tetapi pendapat yang paling benar, wallahu a'lam, sholatnya sah, tapi dia berdosa. Dia berdosa dari sisi apa? Dari sisi dia mengambil tanah orang. Maka sholatnya sah, tapi dia berdosa mengambil tanah orang tanpa hak. Ya. Maka ini beberapa tempat yang dipersisihkan oleh para ulama tentang boleh atau tidaknya kita sholat di sana. Di sini Syekh hanya menyebutkan 4 saja. Sebetulnya ada beberapa tempat tadi yang kita singgung, walaupun ada yang dikatakan boleh, ada yang dikatakan haram. Ya, terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Wallahu taala alam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi tentang masalah syarat sahnya sholat ini berkaitan dengan masalah menutup aurat, menghadap kiblat, kemudian niat, yang mana permasalahan ini panjang, perlu nanti kita bahas ya secara mendalam tentang masalah menutup aurat, menghadap kiblat. Mungkin sisa waktu yang ada sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan, silahkan. Kalau Bapak Ibu ada yang bertanya, tafadhol silahkan. Ya, baik. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Bismillah, afwan, izin bertanya Ustadz. Kapan seorang wanita sholat zuhur di rumah pada hari Jumat? Apakah boleh langsung sholat setelah azan selesai atau menunggu selesai sholat Jumat baru sholat zuhur? Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wanita sholat Jumat itu kapan? Ketika dia mendengar azan, boleh dia langsung sholat Jumatnya itu dengan sholat zuhur 4 rakaat. Tidak mesti dia menunggu imam selesai berkhutbah atau menunggu selesai sholat. Ketika waktunya masuk azan, boleh dia langsung sholat zuhur di rumahnya, walaupun imam masih berkhutbah. Kemudian yang kedua, pertanyaan beliau, bagi wanita yang sholat di rumah, apakah harus beriqamah terlebih dahulu atau langsung sholat saja Ustaz? Jazakumullah khairan. Maka sunnahnya beriqamah ya. Kalau dia iqamah maka itu afdal ya, dia mengatakan Allahu Akbar itu afdal. Tapi kalau seandainya tidak beriqamah maka tidak mengapa. Ya, wanita tidak beriqamah langsung sholat juga tidak mengapa. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang kedua, bismillah Ustaz, izin bertanya. Apakah waktu mustajab berdoa di antara azan dan iqamah juga berlaku untuk yang berada di rumah, tidak di dalam masjid? Jazakumullahu khairan. Jazakillah khairan atas pertanyaannya. Maka doa di antara azan dan iqamah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a la yurad ma bainal azan wal iqamah. Doa di antara azan dan iqamah, kata Nabi, tidak tertolak. Ini berlaku bagi semuanya, laki-laki ataukah wanita, laki-laki yang berada di dalam masjid ataukah di luar masjid. Sebaliknya juga berlaku bagi kaum wanita yang berada di dalam masjid ataukah di luar masjid. Maka doa di antara adzan dan iqamah itu mustajab, berlaku ke semua golongan, laki-laki ataukah wanita, di masjid ataukah di luar masjid. Kemudian pertanyaan yang ketiga, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apa hukum mengundul rambut bayi perempuan yang baru lahir? Terjadi khilaf di kalangan para ulama, apakah bayi wanita itu digunduli rambutnya ataukah tidak dibiarkan. Terjadi khilaf dalam masalah ini. Karena Nabi mengatakan, kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi yuhlaqu wa yusamma ya fi yaumi sabihi. Kata Nabi, setiap anak itu tergadaikan dengan akikahnya.
dan dia dicukur dan diberi nama pada hari ketujuh. Kata yuhlaq, dicukur ini berkaitan dengan gulam. Gulam itu adalah anak laki-laki. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya yang dicukur ini hanya anak laki-laki. Adapun anak wanita, kata mereka itu tidak dicukur. Sebagian ahlul ilm mengatakan gulam di sini tercakup di dalamnya juga wanita. Walaupun dimasukkan laki-laki, tapi masuk di dalamnya adalah wanita. Kadang Allah berkhitab atas nama laki-laki, tapi masuk di dalam khitab itu, di dalam penyebutan itu adalah wanita. Wallahu a'lam. Yang saya yakini hadis ini mencakup wanita juga. Maka sunnah juga wanita itu dicukur rambutnya ketika dia masih bayi. Tetapi kalau seandainya ada sebagian bapak, sebagian ibu tidak mau mencukur, tidak ada masalah. Karena ini masalah khilaf di kalangan para ulama. Dan juga harus diberikan catatan bahwasanya kalau anak itu lemah rambut kepalanya, ya, karena sebagian bayi itu lemah kepalanya, tidak bisa digundul, maka jangan digundul. Jangan dipaksakan. Digundul kalau tidak menimbulkan mudarat. Kalau di hari ketujuh itu lama, kada kawa, ya, atau kada ada tukang cukurnya, jangan memberanikan diri. Ya, kalau seandainya tidak ada, maka kita tidak boleh menegakkan sunnah tapi menimbulkan mudarat. Maka kalau seandainya kepalanya masih lemah tidak bisa digundul, atau dikatakan oleh para ahli, maka jangan digundul. Tunggu nanti sampai rambutnya bisa digundul. Dan bolehkah melakukan akikah melebihi hari ke-21 kelahiran? Dan apakah ada cara khusus untuk pemberian nama pada anak? Atau cukup orang tuanya aja yang memberikannya nama? Jazakumullah khairan. Boleh akikah itu dilaksanakan lebih dari tanggal 21. Boleh. Ya, kapan sanggup dilaksanakan akikah tersebut? Minimal sunnahnya di hari ke-7. Kalau tidak bisa boleh di hari ke-14, boleh di hari ke-21, boleh di hari ke apa saja. Ya, kalau seandainya dia tidak bisa berakikah pada hari ke-7 kelahiran. Kemudian apakah ada cara khusus pemberian nama? Tidak ada. Tidak ada pemberian nama sammaituka bima sammallah, tidak. Tetapi langsung saja orang tua memberi nama. Kalau namanya sudah dipersiapkan sebelum lahir, langsung kasih nama. Tapi kalau namanya belum dipersiapkan sebelum lahir, nanti diberi nama pada hari ke-7. Jadi kalau sudah disiapkan, langsung beri nama. Assalamualaikum. Izin bertanya. Apabila baju kena percikan kencing yang dibersihkan atau disiram, itu apakah baju yang kena percikan saja atau semua bagian baju yang dicuci? Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Yang disiram adalah yang terkena percikan saja, tidak semua baju yang dicuci. Baju yang terkena percikan kencing saja, ya, maka tidak semuanya disiram. Ini ada pertanyaan tadi saya lupa pertanyaan atau cukup orang tuanya aja yang memberikan nama? Yang memberikan nama itu orang tua, bukan yang lain. Ya, orang tua yang memberikan nama, ya. Tidak ustadz dan yang lainnya. Cukup Anda berikan nama ketika lahir, namanya Abdullah, sudah selesai. Yang kelima, afwan izin bertanya Ustaz, apakah cukup kalau kita membersihkan najis hanya dengan tisu basah tanpa membersihkan air setelahnya? Kalau najisnya hilang dengan tisu basah maka sudah cukup. Tapi kalau najisnya tidak hilang, maka harus dihilangkan dengan air misalnya. Maka yang penting itu adalah najisnya hilang dengan cara apapun, yang penting najisnya hilang. Kalau dengan tisu basah najisnya hilang, maka lakukan dengan tisu basah. Assalamualaikum, semoga Allah merahmati Ustadz, keluarga Ustadz, orang tua Ustadz, guru-guru Ustadz, seluruh kaum muslimin. Izin bertanya, bolehkah memindahkan kubur karena letak yang jauh, karena takut tidak bisa menjaga kerusakan dan keamanan kubur, karena tidak bisa mengawasi secara berkala? Semoga Ustadz diberikan kemudahan untuk menjawabnya. Jazakumullah khair, barakallahu fiik, kata beliau. Ya, wa jazakumullah khairan. Pertama, memindahkan kuburan itu pada asalnya tidak boleh, kecuali dalam kondisi darurat. Kondisi darurat apa? Misalnya terjadi banjir,
atau kondisinya adalah kuburan itu berada misalnya di tengah jalan yang menghambat akses seseorang lewat, maka dipindahkan, maka boleh. Tetapi kalau tidak ada kondisi darurat, maka tidak boleh dipindahkan. Kasus yang ditanyakan ini adalah saya lihat tidak darurat, cuma letaknya jauh dan takut kalau tidak bisa menjaga kerusakan. Maka ini bukan kondisi darurat, maka tidak ada hajah beliau memindahkan kuburannya. Maka ini bukan kondisi darurat. Memindahkan kuburan itu kalau dalam kondisi darurat. Tidak kondisi darurat, tidak diperbolehkan seseorang memindahkan kuburannya. Wallahu taala alam. Itu yang bisa ulun jawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.